Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Novia Hirawati, SEMACC, dan teman-teman 5B sekalian yang saya banggakan. Sebelumnya, perkenalkan saya Nizar Oktafa Mirian dengan NIM 1860403220079. Di video ini, saya akan menjelaskan tentang PPh pasal 21 beserta studi kasusnya, yang mana video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah perpajakan kelas akuntansi syariah 5B. Baik, langsung saja kita masuk pada sub pertama, yaitu pengertian dari PPh pasal 21, yang mana PPh pasal 21 adalah pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima dan diperoleh oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri, dan wajib dilakukan oleh pemberi kerja, bendahara, pemerintah, dana pensiun, badan, perusahaan, dan penyelenggara. Baik, di subbab yang kedua yaitu ada objek pajak. Objek pajak sendiri ada 4. Yang pertama ada penghasilan yang diterima secara teratur, kedua penghasilan yang diterima secara tidak teratur, yang ketiga honorarium, dan yang terakhir yaitu ada upah harian, mingguan, satuan, atau borongan. Baik, langsung saja kita masuk ke bagian rumusan soal. Bapak Ahmad Yani atau seseorang yang sudah menikah dan mempunyai 2 orang anak merupakan seorang pegawai tetap yang bekerja pada PT Permata Sejahtera dengan gaji 20.790.000 setiap bulannya. Di samping itu, Bapak Ahmad Yani setiap bulan juga mendapatkan uang lembur sebesar 1.500.000, tunjangan kinerja 2 juta, dan tunjangan jabatan 5 juta. Dan PT Permata Sejahtera sendiri mengikuti program BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, yang mana perusahaan membayarkan untuk setiap karyawannya berupa: pertama, premi asuransi kesehatan senilai Rp803.160, premi jaminan hari tua Rp742.923, yang terakhir premi jaminan kecelakaan kerja yang senilai Rp48.190. Tetapi Bapak Ahmad Yani juga membayar sendiri berupa iuran asuransi kesehatan sebesar Rp200.790, iuran jaminan hari tua Rp401.580, dan iuran pensiun Rp200.790. Karena Bapak Ahmad Yani adalah seorang pegawai, maka untuk total pajaknya sudah dipotong oleh bendahara perusahaan PT Permata Sejahtera sendiri dengan identitas sebagai berikut. Pertama, PT Permata Sejahtera, untuk NPWP-nya yaitu 01234567812300. Baik, langsung saja kita masuk pada perhitungan PPh pasal 21 selama tahun 2023 milik Bapak Ahmad Yani. Yang pertama ada penghasilan, ada gaji pokok sebesar Rp20.790.000, uang lembur Rp1.500.000, tunjangan kinerja 2 juta, tunjangan jabatan 5 juta, premi asuransi kesehatan diambil dari 4% dikali gaji pokok yaitu Rp831.600, premi jaminan hari tua diambil dari 3,7% dikali gaji pokok yaitu Rp769.230. Dan yang terakhir, ada premi jaminan kecelakaan kerja diambil dari 0,24% dikali gaji pokok yaitu Rp49.896, yang mana total penghasilan bruto sebulan Bapak Ahmad Yani sebesar Rp30.940.726. Dan untuk pengurangan sendiri, karena Bapak Ahmad Yani adalah seorang pegawai tetap, maka diharuskan mengurangi biaya jabatan sebesar Rp500.000, iuran asuransi kesehatan 1% dikali gaji pokok yaitu Rp207.900, iuran jaminan hari tua 2% dikali gaji pokok Rp415.800, dan iuran pensiun diambil dari 1% dikali gaji pokok Rp207.900. Jadi untuk total pengurangannya sendiri yaitu ada Rp1.331.600. Dan untuk penghasilan neto sebulan Bapak Ahmad Yani sendiri, itu penghasilan bruto sebulan dikurangi total pengurang yaitu Rp29.609.926. Dan untuk penghasilan neto dalam setahun langsung saja kita kalikan 12, yang mana ada di Rp355.309.512. Dan langsung saja kita menghitung PTKP-nya atau penghasilan tidak kena pajak, yang mana di sini Bapak Ahmad Yani kan sudah menikah dan mempunyai tanggungan 2 orang anak. Yang pertama untuk Bapak Ahmad Yani sendiri 54 juta, dan untuk tambahan kalau Bapak Ahmad Yani sudah menikah yaitu 4.500.000, dan untuk tanggungan 2 anak kandung yaitu 4.500.000 dikali 2 yaitu 9 juta. Maka untuk total PTKP-nya sendiri yaitu Rp67.500.000. Dan untuk penghasilan kena pajaknya langsung saja kita kurangi penghasilan neto setahun dikurangi PTKP, yang mana ketemu di Rp287.809.512. Dan untuk PPh pasal 21 karena penghasilan kena pajak Bapak Ahmad Yani ini di atas 250 juta lebih, maka akan kena tarif yang berlapis. Yang pertama, lapis pertama ini ada 5% dikali 60 juta yaitu sebesar 3 juta, 15% dikali 190 juta yaitu 28.500.000, yang terakhir yaitu ada 25% dikali 37.811.512 yang ketemu 9.452.378 rupiah, yang mana di sini PPh pasal 21 Bapak Ahmad Yani dalam setahun ketemu 40.952.378. Baik, langsung saja kita masuk pada perhitungan PPh pasal 21 selama tahun 2023 milik Bapak Ahmad Yani. Yang pertama ada penghasilan, ada gaji pokok sebesar Rp20.790.000, uang lembur Rp1.500.000, tunjangan kinerja 2 juta, tunjangan jabatan 5 juta, premi asuransi kesehatan diambil dari 4% dikali gaji pokok yaitu Rp831.600, premi jaminan hari tua diambil dari 3,7% dikali gaji pokok yaitu Rp769.230. Dan yang terakhir, ada premi jaminan kecelakaan kerja diambil dari 0,24% dikali gaji pokok yaitu Rp49.896, yang mana total penghasilan bruto sebulan Bapak Ahmad Yani sebesar Rp30.940.726. Dan untuk pengurangan sendiri, karena Bapak Ahmad Yani adalah seorang pegawai tetap, maka diharuskan mengurangi biaya jabatan sebesar Rp500.000, iuran asuransi kesehatan 1% dikali gaji pokok yaitu Rp207.900, iuran jaminan hari tua 2% dikali gaji pokok Rp415.800, dan iuran pensiun diambil dari 1% dikali gaji pokok Rp207.900. Jadi untuk total pengurangannya sendiri yaitu ada Rp1.331.600. Dan untuk penghasilan neto sebulan Bapak Ahmad Yani sendiri, itu penghasilan bruto sebulan dikurangi total pengurang yaitu Rp29.609.926. Dan untuk penghasilan neto dalam setahun langsung saja kita kalikan 12, yang mana ada di Rp355.309.512. Dan langsung saja kita menghitung PTKP-nya atau penghasilan tidak kena pajak, yang mana di sini Bapak Ahmad Yani kan sudah menikah dan mempunyai tanggungan 2 orang anak.
Yang pertama untuk Bapak Ahmad Yani sendiri 54 juta, dan untuk tambahan kalau Bapak Ahmad Yani sudah menikah yaitu 4.500.000, dan untuk tanggungan 2 anak kandung yaitu 4.500.000 dikali 2 yaitu 9 juta. Maka untuk total PTKP-nya sendiri yaitu Rp67.500.000. Dan untuk penghasilan kena pajaknya langsung saja kita kurangi penghasilan neto setahun dikurangi PTKP, yang mana ketemu di Rp287.809.512. Dan untuk PPh pasal 21 karena penghasilan kena pajak Bapak Ahmad Yani ini di atas 250 juta lebih, maka akan kena tarif yang berlapis. Yang pertama, lapis pertama ini ada 5% dikali 60 juta yaitu sebesar 3 juta, 15% dikali 190 juta yaitu 28.500.000, yang terakhir yaitu ada 25% dikali 37.809.512 yang ketemu 9.452.378 rupiah, yang mana di sini PPh pasal 21 Bapak Ahmad Yani dalam setahun ketemu 40.952.378. Baik, langsung saja kita masuk pada bukti potong ya. Di sini bukti potong berasal dari bendahara perusahaan PT Permata Sejahtera, yang mana nomornya 112.121.1000. Dan untuk NPWP pemotong 012345678123000 atas nama PT Permata Sejahtera. Dan untuk identitas penerima atau Bapak Ahmad Yani sendiri, NPWP-nya yaitu 123918106211000. Dan untuk NIK-nya 3519046600050001 atas nama Bapak Ahmad Yani. Untuk alamatnya sendiri Banjarjo, Dagangan, Madiun, Jawa Timur. Dan untuk jenis kelamin yaitu laki-laki, status atau jumlah tanggungan keluarga yaitu K2, dan nama jabatannya yaitu sebagai pegawai tetap. Dan langsung saja di bagian B yaitu rincian penghasilan dan penghitungan PPh pasal 21. Di bagian penghasilan bruto, nomor 1 ada gaji atau pensiun atau THT atau JHT sebesar 21.559.230. Dan untuk tunjangan PPh 0, tunjangan lainnya, uang lembur atau sebagainya sebesar Rp8.500.000, honorarium dan imbalan lain sejenisnya 0. Premi asuransi yang dibayar pemberi kerja ada sebesar 881.496, dan langsung saja di nomor 8 yaitu jumlah penghasilan brutonya yaitu sebesar 30.940.726. Dan untuk pengurangnya sendiri yaitu nomor 9 ada biaya jabatan sebesar 500.000, iuran pensiun atau iuran THT yaitu sebesar 831.600, dan untuk jumlahnya yaitu 1.331.600. Dan untuk perhitungan PPh pasal 21 sendiri di nomor 12 ada jumlah penghasilan neto selama sebulan dulu yaitu sebesar Rp29.609.126, dan langsung saja di bagian nomor 14 itu jumlah penghasilan neto selama setahun, langsung saja dikalikan 12 yaitu Rp355.309.512. Dan penghasilan tidak kena pajaknya yaitu Rp67.500, dan penghasilan kena pajaknya yaitu Rp287.809.512. Dan untuk PPh pasal 21 atas penghasilan kena pajaknya yaitu Rp40.952.378, dan untuk PPh pasal 21 yang terutangnya yaitu Rp40.952.378 juga. Dan di bagian D ada identitas pemotong yaitu untuk bendahara perusahaannya yaitu NPWP-nya 0123456783000 atas nama PT Permata Sejahtera, dan untuk tanggal pemotongnya yaitu tanggal 31 Desember 2023. Baik, langsung saja kita masuk kepada SPT 770S. Yang pertama ada identitas NPWP-nya sendiri 123918104621000 atas nama wajib pajak Ahmad Yani pekerjaan sebagai pegawai tetap. Nomor telepon 081331142349. Status kewajiban sebagai kakak atau kepala keluarga. Dan kolom A yaitu penghasilan neto. Kita menyebutnya yang ada nominalnya saja. Di nomor 1 ada penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan itu sebesar Rp355.309.512. Penghasilan neto dalam negeri dan luar negeri itu 0. Jadi untuk jumlah penghasilan netonya tetap, dan untuk zakat atau sumber keagamaannya juga 0. Jadi untuk jumlah penghasilan neto setelah pengurangan zakatnya juga tetap yaitu Rp355.309.512. Dan di bagian B ada penghasilan kena pajak. Nomor 7 penghasilan tidak kena pajaknya karena Bapak Ahmad Yani sendiri tadi statusnya K2, maka Rp67.500.000. Maka untuk penghasilan kena pajaknya yaitu Rp287.809.512. Dan di bagian C ada PPh terutang. Untuk PPh terutang yang di nomor 9 ada Rp40.952.378. Pengembalian atau pengurangannya 0, maka untuk jumlah PPh terutangnya sama seperti yang tadi. Dan di bagian D untuk kredit pajak diisi di bagian 12 saja yaitu PPh yang dipotong atau dipungut pihak lain yaitu sebesar Rp40.952.378. Dan langsung saja di bagian E yaitu PPh kurang atau lebih bayar. Dan alhamdulillahnya di sini Bapak Ahmad Yani itu salah satu wajib pajak yang tertib, jadi hasilnya itu nihil, tidak kurang atau lebih bayar. Jadi di bagian kolom F itu tidak terisi. Dan langsung saja di bagian G yaitu lampiran, karena kita ada bukti potongnya, maka langsung saja kita silang di bagian A. Dan yang terakhir itu ada pernyataan. Di sini kita mengisi yang wajib pajak karena Bapak Ahmad Yani sendiri yang melaporkan. Dan untuk tanggalnya di sini tanggalnya sesuai dengan pemotongan pajaknya yaitu 31 Desember 2024. Dan untuk nama lengkapnya yaitu Ahmad Yani NPWP 123918104621000. Baik, langsung saja kita masuk pada SPT 1770S lampiran 1. Di bagian A ada penghasilan neto dalam negeri lainnya, ini kita kosongi saja karena memang tidak ada. Dan di bagian B juga kita kosongi karena memang tidak ada. Dan langsung saja di bagian C yaitu daftar pemotongan atau pemungutan PPh oleh pihak lain. Kita isi untuk nama pemotongnya itu PT Permata Sejahtera, NPWP pemotongnya 01234567812300. Bukti pemotongannya untuk nomornya 11212111000 tanggalnya 31 Desember 2024. Jenis pajaknya yaitu PPh pasal 21. Dan untuk jumlah PPh yang dipotong yaitu Rp40.952.378. Ya, selampiran 2. Dan untuk NPWP-nya 123918104621000 atas nama wajib pajak Bapak Ahmad Yani. Di bagian A penghasilan yang dikenakan PPh final itu kita kosongi semua karena memang tidak ada. Dan di bagian harta pada akhir tahun pertama, Bapak Ahmad Yani mempunyai rumah yang diperoleh tahun 2021 dengan harga perolehan 250 juta. Dan untuk keterangannya rumahnya sendiri itu milik pribadi.
Dan yang kedua yaitu mobil New Pajero Sport dengan tahun perolehan 2022 dengan harganya 160 juta. Dan untuk keterangan sendiri terdapat nomor polisi AAE 2618GY. Dan yang terakhir yaitu motor Beat merah dengan tahun perolehan 2020 dengan harga 25 juta. Dan untuk keterangan sendiri terdapat nomor polisi AE3363GY. Dan di bagian C yaitu ada kewajiban atau utang. Alhamdulillahnya Bapak Ahmad Yani ini tidak memiliki hutang sama sekali. Dan di bagian terakhir yaitu ada daftar susunan anggota keluarga. Yang pertama ada Ibu Ririn. Untuk NIK-nya yaitu 35 1904661002000 dengan hubungan keluarga sebagai istri dan pekerjaannya sebagai ibu rumah tangga. Dan yang kedua ada Hirzul Asma Muzafar dengan NIK 35190466200000 dengan hubungan keluarga sebagai anak pertama yaitu pekerjaannya sebagai mahasiswa. Yang terakhir yaitu ada anaknya juga yaitu Mazayatul Qudsiyah dengan NIK 3519046630150000 dengan hubungan keluarga yaitu anak dengan pekerjaan masih pelajar. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.